Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati, mahasiswa PPG PAI di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah. NIM 42500137770. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Satya Bakti 2 Jakarta, kelas 11 dengan materi perkelahian pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran dan belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoanya? Siapa? Siap. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus, wa takunul jibalu kal'ihnil mahfuz. Wa amma man saqulas mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri semuanya. Indonesia
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, walaupun negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang dipanggil namanya angkat tangan dan bilang hadir. Ahmad Naufal, Adelia Putri, Ahmad Satria, Aira Verlita. Oke, untuk pertanyaan pemantik, perhatikan, jika kalian melihat dua kelompok pelajar bersitegang di jalan, apa tindakan pertama yang seharusnya kalian lakukan? Jika kalian melihat dua kelompok pelajar ya yang sedang bersitegang itu apa sih? Yang sedang bercekcok di jalan dan nanti yang akhirnya mengakibatkan perkelahian pelajar, apa yang kalian lakukan ketika mengetahui mereka di jalan seperti itu? Panggil warga, lapor polisi, atau dipisahkan. Yang pertama dipisahkan dulu, kalau tidak bisa baru kita panggil warga. Terus yang kedua, mengapa Islam sangat melarang tindakan kekerasan dan perusakan? Kenapa? Tindakan kekerasan itu sangat dilarang oleh Islam, kenapa? Ada yang bisa jawab? Memberikan hal yang negatif. Terus tindakan kekerasan adalah tindakan yang sangat kejam, keji, karena bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tepuk pinguin. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, kita mengulas sejenak materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan. Dan sekarang apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang menjelaskan pengertian dan hukum perkelahian antar pelajar dalam Islam. Selanjutnya, menganalisis faktor dan dampak negatif perkelahian antar pelajar dari berbagai aspek. Ya. Selanjutnya, merumuskan dan mempresentasikan solusi Islam yang efektif untuk mencegah perkelahian pelajar. Didukung dengan dalil ya. Tentunya nanti ada dalil yang kalian sajikan untuk presentasi, dan membiasakan sikap peduli sosial dan taat pada aturan sebagai bentuk implementasi akhlak yang mulia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Materi kita pada hari ini ada di bab 3 tentang perkelahian antar pelajar. Kira-kira kalian sudah ngerti belum atau sudah paham belum perkelahian pelajar itu seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Pengertian perkelahian antar pelajar, yaitu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar
dengan kelompok pelajar lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya, atau yang biasanya kalian tahu dengan sebutan tawuran ya. Jadi bentrok antara kedua belah pihak, itu adalah perkelahian pelajar ya. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar ya. Tidak mungkin ya namanya tawuran cuma satu lawan satu, tapi kelompok sama kelompok ya. Atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai seorang pelajar. Sudah paham? Nah, di sini ada faktor apa aja ya yang menyebabkan perkelahian antar pelajar. Yang pertama, ada faktor rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Maksudnya dari faktor individu di sini yaitu tidak ada pengaruh dari luar. Dia terdorong dalam diri sendiri untuk mengerjakan atau melakukan perkelahian. Itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri, tidak ada pengaruh dari orang lain atau teman atau di luar kita. Terus selanjutnya ada social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Maksudnya gimana dengan faktor lingkungan? Nah, di situ misalkan di dalam lingkungan tersebut sudah sering terjadi atau sudah terbiasa dengan percekcokan, perkelahian antar masyarakat sehingga dicontoh oleh seorang pelajar. Selanjutnya ada strain, yaitu perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan besar dari masyarakat ya. Misalnya kemiskinan dari sisi lain, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. Jadi di sini ada pihak si miskin dan ada pihak si kaya. Nah, seringkali terjadinya orang kaya itu memamerkan kekayaannya sehingga terjadi kecemburuan sosial terhadap orang miskin. Paham? Terus selanjutnya ada differentiation association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan salah pergaulan. Nah, di sini siapa yang kira-kira salah pergaulan? Nah, kalau kalian salah pergaulan, pasti akan menjadi bagian dari anak yang suka tawuran ya. Ya, jangan seperti itu ya. Nanti kalian akan rugi sendiri. Selanjutnya labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Apa labeling? Karena selalu dicap sebagai seorang pelajar yang nakal. Dia tidak pernah dipuji, tidak pernah dibanggakan oleh gurunya atau oleh orang tuanya atau oleh masyarakat karena selalu dicap sebagai anak nakal sehingga menyebabkan dia seperti itu, suka berkelahi. Terus selanjutnya malphenomenon, yaitu perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin ya, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Nah, di sini berarti dicap ya, kalau anak laki itu lebih bandel daripada anak perempuan ya. Karena kenapa? Kebanyakan yang suka melakukan perkelahian pelajar itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang suka tawuran ya. Jarang ada namanya perempuan tawuran ya. Nah, itulah yang disebut dengan malphenomenon, adalah perkelahian disebutkan jenis kelamin. Oke, paham sampai sini? Di sini ada cara penanganan yang menyimpang.
Sejak dini Islam mengajarkan mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya tentang al-ahkamul al-khamsah. Jadi didikan awal dari dalam keluarga. Orang tuanya yang mendidik anaknya, baru diserahkan kepada sekolah ya. Didikan yang pertama dari siapa? Dari orang tua. Tindakan kekerasan bukan perwujudan dari Islam ya. Jika ingin membela kebenaran harus menggunakan dengan cara benar. Islam itu telah melabeli atau mencap bahwa perkelahian pelajar itu disebut sebagai tindakan yang kejam. Karena kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa disebut tindakan yang kejam? Nah, ini saling membunuh, Bu. Saling membunuh ya, bisa melukai orang lain, bikin cacat orang lain, bahkan diri kita sendiri nyawa bisa terancam. Nah, di sini ada ikhtiar pencegahan. Yang pertama, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Jadi di dalam lingkungan keluarga sendiri yang utama ya, itu diciptakan, bagaimana kalian menciptakan keluarga yang harmonis? Dari orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu menciptakan kehidupan yang harmonis, yang damai, yang tentram. Tidak ada cekcok antara orang tua dengan orang tua, anak dengan orang tua. Paham? Yang kedua, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudara sendiri ya. Jadi di sini yang kedua, jangan pilih kasih, karena semuanya anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri ya. Semua mempunyai kelebihan masing-masing di bidangnya masing-masing. Tidak boleh membedakan anak. Dan yang ketiga, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar sesuai dengan minat dan bakat. Ini contohnya seperti apa? Misalnya kalian ini kan di sekolah ya. Nah, di sekolah ini ada yang mengikuti eskul MB, marching band ya. Ada? Ada yang mengikuti eskul paskib. Ada yang ikut eskul apa lagi? Voli. PMR, futsal, apa lagi? Poli dan lain sebagainya. Hadroh juga ada ya. Nah, itu cara pencegahan perilaku yang menyimpang. Nah, ini contoh tawuran antar pelajar. Nah, selanjutnya di sini ada yang bisa baca? Siapa? Oji? Boleh, silahkan. Boleh maju. Nah, ini ada dalil dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 tentang perkelahian ya. Yang akan dibacakan oleh Oji. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخروا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil. Janganlah dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Daripada mereka yang mengolok-olok, ya belum tentu yang suka mengolok-olok orang lain itu dirinya baik. Ya, artinya di sini ya. Bisa jadi yang sering diolok-olok itu dirinya lebih baik daripada diri kita, ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang diolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Nih, kalian masih terbiasa nih memanggil temannya dengan sebutan yang buruk. Padahal sudah dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 11, kita tidak boleh memanggil dengan sebutan yang buruk. Oke, untuk materinya kalian sudah paham? Oke, sekarang kita akan melihat video animasi yang nantinya kalian akan ambil pelajaran dan untuk untuk diskusi kalian bagaimana cara penanganan atau pencegahan. Tadi kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan ya nanti untuk hasil diskusi kelompoknya ya. Coba sekarang waktunya kalian bentuk kelompok. Yuk, bentuk kelompok masing-masing duduknya. Ada yang belum? Sudah, sekarang kalian diskusi sama kelompoknya dan dijawab pada lembar yang ibu bagikan ya. Sudah semuanya ya? Silakan ditulis. Sudah? Belum? Yang itu dulu. Yang itu dulu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1.
di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkelahian antar pelajar. Satu, identifikasi faktor penyebab internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam diri pelajar. Kematangan emosi yang rendah, mudah tersinggung, kurangnya kontrol diri, tidak bisa menahan diri terus membalas. Suaranya gede. Krisis identitas atau pencarian jati diri ini diakui hingga mencoba menemukan kekuatan lewat berkelahi. Hilangnya kemampuan berkomunikasi dan empati, tidak bisa menyampaikan pendapat dengan baik atau memahami perasaan orang lain. Masalah fisiologi pribadi, stres, frustasi, tidak percaya diri, iri hati. Faktor eksternal dari luar diri pelajar, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pertengkaran orang tua, kurang kasih sayang, pengaruh teman sebaya, tekanan atau ajakan teman untuk menunjukkan keberanian, balas dendam, solidaritas geng. Lingkungan masyarakat, adanya contoh perilaku agresif, misal tawuran antara keluarga dengan guru pelajar, media sosial dan tayangan kekerasan. Dampak kreatif negatif. Dampak negatif. Dampak negatif sosial merusak hubungan antar pelajar dan antar sekolah, menurunkan citra sekolah dan keluarga, menanggung proses belajar dan mengajar, menyebabkan disintegrasi sosial, menghambat perkembangan sosial pelajar. Dampak negatif secara hukum, tindakan kekerasan tergolong pelanggaran hukum, berpotensi masuk penjara, sanksi administrasi dari sekolah, membuat catatan buruk hukum dan sosial. Dampak negatif secara agama, melanggar ajaran agama tentang perdamaian dan kasih sayang, menghilangkan nilai akhlak dan moral mulia, mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menodai kehormatan diri dan keluarga, menghambat keberkahan ilmu. Ya, tiga. Dalil lafzi terkait mencari larangan dalam Islam. Larangan perkelahian pelajar, tawuran dalam Islam terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang saling mencela dan menyuruh untuk menjaga persaudaraan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa orang yang mati karena fanatisme kelompok atau tawuran tanpa alasan yang jelas adalah mati dalam keadaan haji jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, dari perkelahian antar pelajar itu memiliki dampak negatif, yaitu ada dampak pada diri sendiri, dampak pada orang lain, dan dampak pada sekolah. Kalian tahu gak sih, dampak pada diri sendiri itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri. Contohnya seperti cedera fisik, trauma psikologi, menurunnya prestasi belajar, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa aman. Selain itu juga mendapatkan sanksi dari sekolah, rusaknya reputasi diri. Selain itu, dampak pada orang lain, yaitu menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi korban, menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sekitar, memicu permusuhan antar kelompok atau sekolah, mengganggu hubungan sosial antar pelajar. Nah, selain dari dampak pada diri sendiri dan pada orang lain, sekolah juga mendapatkan dampak negatifnya, yaitu menurunkan citra dan nama baik sekolah, mengganggu proses pembelajaran, meningkatkan beban guru dan pihak sekolah, lalu menurunkan semangat belajar siswa, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya. Sekarang Ibu mau bertanya pada kelompok kalian. Sebutkan dan jelaskan dampak perkelahian pelajar terhadap diri sendiri. Dampak terhadap diri sendiri itu bisa menyebabkan cedera fisik, psikologi, dan trauma. Ya, trauma termasuk kematian ya. Ya. Coba teman-teman ada yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Silahkan. Oke, silakan. Dampak pada sekolah itu ada apa aja?
dampak pada pada sekolah. sekolah. Untuk dampak pada sekolah itu cukup berpengaruh, yaitu menurunkan citra atau nama baik sekolah. Selain itu mengganggu proses pembelajaran, meningkatkan beban guru dan pihak sekolah, lalu menurunkan semangat belajar siswa, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Jadi selain dampak pada diri sendiri, orang lain, dan sekolah, itu juga terkena dampaknya. Jadi tolong jangan melakukan perkelahian antar pelajar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya ya. Silakan duduk. Sekarang di penghujung pembelajaran Ibu mau memberikan pertanyaan refleksi. Yang pertama, pernahkah kalian merasa marah hingga hampir berkelahi? Pernah? Terus apa yang kamu lakukan ketika kalian marah? Kontrol emosi. Apa yang biasanya membuat siswa terlibat dalam perkelahian? Kenapa? Salah pergaulan, terus? Mengolok-olok ya, mengolok-olok. Ya, apalagi? Masalah pribadi. Dan selanjutnya, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan mendatang, kita akan membahas tentang narkoba dan miras. Ya, tentang apa? Narkoba dan miras. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa, silahkan dipimpin doanya. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Rina. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses semuanya. Ibu juga sayang kalian.